bagi kita semua. Maci, kawan-kawan, dan dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Fania Elisha Jakobiata dari SD YPPK Santo Fransiskus 01 Manokwari. Saya akan bertutur cerita yang berjudul Putri Boki dan Pulau Keke yang berasal dari Kabupaten Fafak, Papua Barat. Sumber kumpulan cerita rakyat Papua Barat, karya Ina Levaan Samosir. Beginilah ceritanya. Menurut cerita marga Jepanggas, pada zaman dahulu kala Pulau Keke di wilayah Fafak Timur, Kelurahan Danaweria, berhubungan dengan salah satu kerajaan yang berasal dari Kabupaten Fafak, Papua Barat. Yang dipimpin oleh seorang laki-laki asli Fafak, asli Kei, dan terkenal dengan sapaan Raja Fer. Raja Fer terkenal sangat bijaksana, ramah, murah hati, dan sangat dekat dengan masyarakatnya. Raja Fer sangat tegas dalam mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, termaksud di dalam kehidupan keluarganya. Raja Fer mempunyai 2 orang anak perempuan dan beberapa anak laki-laki. Masyarakat sangat senang dengan sifat dan sikap anak-anak bangsawan itu, sebab mereka sangat santun, ramah, menghargai sesama, tidak sombong, dan patuh pada orang tua. Suatu ketika, salah satu putri yang bernama Boki ingin belajar memasak. Niat baik Putri Boki disampaikan kepada bapaknya. Mendengar permintaan anak putrinya untuk turun ke dapur, Raja sangat senang karena anaknya memiliki kesadaran sebagai seorang perempuan harus bisa memasak. Raja meminta para pembantunya agar mengajari Putri Boki memasak. Melihat lincahnya Putri Boki membersihkan ikan, para pembantu tersenyum dan memuja-mujinya. Rupanya pengetahuan membersihkan ikan diketahuinya sejak melihat para pembantu kerajaan bekerja. Semua pembantu terkesima melihat ringannya tangan Putri Boki membersihkan sisik ikan. Karena ikan terlalu besar, membuat Putri Boki cukup menguras tenaga untuk membersihkan sisik
lain. Raja Fer memanggilnya dan bertanya tentang keadaan tubuhnya. Dengan jujur, Putri Boki menceritakan semua kejadian itu kepada Raja Fer. Mendengar cerita Boki, tak sedikit pun Raja Fer mempercayainya. Malahan Raja Fer mengatakan, "Mustahil jika Anda mengenai fisik ikan itu. Perutmu membesar seperti ini. Hentikan ketidakjujuran ucapan saya." Marah Raja Fer. Ia merasa telah dipermalukan oleh anaknya sendiri. Kemudian dengan suara tegas, Raja Fer mengatakan, "Kamu sudah membuat aib kerajaan ini. Maka kamu keluar dari kerajaan ini." Mendengar itu, Putri Boki bersujud memohon di bawah kaki bapaknya. Katanya, "Bapak, tolong dengarkan suara saya. Sesungguhnya saya tidak melakukan hal buruk. Ampunilah saya, Bapak." Pintar Putri Boki kepada bapaknya. Ia membungkukkan tubuh, lalu berlutut dan bersimpuh di bawah kaki bapaknya. Begitu berulang kali Putri Boki mengungkapkan isi hatinya, tapi tak sedikit pun mengubah prinsip Raja Fer. Para pembantu yang turut mendengar sangat sedih. Mereka sangat mengetahui sifat baik anak-anak raja, apalagi Putri Boki yang sangat santun dengan siapa saja. Kemudian dengan nada suara tegas, Raja Fer memanggil dan memerintahkan anak laki-lakinya. Katanya, "Bawa dia keluar dari kerajaan ini. Saya tidak ingin kerajaan ini dipermalukan karena perbuatan seorang anak yang hamil di luar pernikahan." Tak satu pun berani mengelak perintah raja. Kemudian dengan segera semua saudara laki-lakinya merakit sebuah perahu dari bambu dengan menggunakan layar, dan mereka mengisinya dengan bahan makanan, minum, tungku untuk memasak, dayung, dan sebuah bambu yang dipergunakan untuk menopang perahu. Hanyalah tetisan air mata mengiringi kepergian Putri Boki yang tak tahulah kemana ia harus berteduh. Sendirian ia menanggung derita yang tak pernah diinginkan dalam hidupnya. Sudah waktunya ia harus keluar dari kerajaan. Maka masuklah Putri Boki ke dalam perahu, dan hanyutlah ia mengikuti arus air dan angin. Tibalah perahu di semenanjung jazirah Onim di Fafak. Ternyata perahunya terdampar di pulau kosong. Di sana ada seorang laki-laki asli Fafak sedang memancing ikan. Laki-laki itu mendekati perahu untuk mengetahui apa isinya. Perlahan-lahan ia membuka pintu perahu. Terkejutlah ia karena dilihatnya seorang perempuan cantik. Perempuan itu pun terkejut dan ketakutan karena melihat laki-laki tinggi besar di hadapannya. Namun ia sadar harus membantu perempuan itu.
peralatan Putri Boki yang dibawa dari Pulau K diturunkan di rumah laki-laki itu. Beberapa waktu kemudian bermunculah pemuda dari kampung Sakarteman ke pondok. Ketika memasuki pondok, pemuda itu terkejut karena dilihatnya seorang perempuan cantik yang sedang hamil ada di dalam pondok. Ia bertanya tentang asal-usul perempuan itu kepada laki-laki penyelamat. Ternyata pemuda Sakarteman itu telah terpikat pada Putri Boki. Ia mengutarakan isi hatinya kepada laki-laki penyelamat. Mendengar ungkapan hatinya, laki-laki penyelamat mengatakan, "Sobat, sebaiknya aku kooperasi langsung sama Putri." Tanpa tunggu lama lagi, pemuda Sakarteman itu langsung mengutarakan isi hatinya kepada Putri Boki. Jawab Putri Boki, "Saya siap hidup denganku, tapi kau bisa terima satu keadaan kalau saya melahirkan, kan?" Dengan tulus hati, pemuda Sakarteman itu berkata, "Saya sangat siap jadi bapak buat kau buana." Putri Boki hidup bahagia bersama suaminya, seorang laki-laki yang bermarga Kabes. Waktunya Putri Boki melahirkan seorang anak perempuan yang diberi marga Kabes. Anak perempuan itu tumbuh menjadi dewasa dan menikah dengan laki-laki marga Redenggo dari desa Danawelia. Sebagai bukti atas kehadiran Putri Boki dari K sampai sekarang, pulau tersebut diberi nama Pulau KK. Di pulau itu terdapat tumpukan bambu yang dipercaya merupakan bambu dari K yang ditanam oleh laki-laki yang pertama kali berjumpa dengan Putri Boki. Maka terjadilah peralihan darah antara orang asli Fakfak dengan orang K. Menurut pengakuan kedua belah pihak, di K ada sebuah pulau yang disebut Pulau Papua. Disitulah orang-orang asli tinggal dan beranak cucu. Demikianlah cerita Putri Boki dan Pulau KK. Pesan dari cerita ini bagi kita orang semua adalah menghormati hak perempuan, saling menolong, jangan egois, menghargai sesama, tidak sombong, patuh pada orang tua, dan jangan berbohong. Pace, mace, kawan-kawan, akhir dari cerita ini ada pelajaran buat kita orang semua. Bantu cakepnya ya. Yoi. Jalan-jalan ke Pulau KK. Cakep. Singgah sebentar memancing ikan. Cakep. Putri Boki cantik sekali. Cakep.